Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk ke baru, subjek baru, yaitu perencanaan bangunan pengambilan dan pembilas. Jadi kalau kita punya bendung, itu tentu ada pintu pengambilannya, kemudian ada pintu pembilasnya. Ya, oke. Waktu kita sampai jam setengah 2, tapi saya jam 2:15 kita nanti tanya jawab. Hanya 15 menit. Nah, sekarang pengambilan. Ini fungsinya untuk mengelakkan air agar masuk ke saluran irigasi. Diletakkan dekat bendung pada tikungan luar. Nah, ini kata-kata ini. Jangan sampai meletakkannya itu jauh di atas bendung, di hulu bendung. Tidak benar. Mepet. Mepet ke bendung pada tikungan luar. Tapi ini kata-kata untuk membelokkan air. Ini harus ditambahin. Membelokkan air dan mencegah sedimen. Maaf, ini ada tambahannya ini. Jadi airnya belok tapi sedimennya stop, jangan sampai masuk ke saluran. Kalau pembilas, mengurangi benda terapung dan sedimen kasar masuk ke saluran. Oh, jadi dengan adanya pembilas itu kita harapkan benda-benda terapung jangan sampai masuk ke intake dan juga sedimen demikian. Nah, ini tadi pertanyaan dari Pak siapa tadi? Pak Ilham apa ya? Yang dari Bone. Pengambilan air pada dua sisi sebaiknya salah satu lewat sifon pada tubuh bentuk. Oh, jadi gini. Kalau kita mengambil sisi kiri dan kanan, itu boleh asal seimbang gitu. Pengertian seimbang ya tidak sama persis, itu tidak, ya selisih sedikit. Misalkan ke kiri itu 1.000 hektar, ke kanan itu 800-900 itu masih dikatakan seimbang. Tapi kalau ke kiri 1.000, ke kanan 50 hektar, wah ini tidak seimbang. Apa akibatnya? Akibatnya pada akhir musim hujan, yang menjelang kemarau, itu di sisi yang kecil, intake yang kecil itu akan penuh lumpur. Ya, penuh lumpur, diblokir lumpur, tidak dapat air, tidak bisa masuk karena semua air masuk ke intake yang gede, yang 1.000 hektar itu gitu. Ini sudah dibuktikan dengan model tes dan juga di lapangan begitu. Nah, kalau salah satu sisinya itu kecil, misalkan 50 hektar, maka sebaiknya dia ngambil dari puncak gorong-gorong, apa itu dibuat gorong-gorong di crash bendung gitu. Jadi misalkan ke kiri itu 1.000 hektar, ya, kemudian di samping pintu bilasnya itu dikasih lubang gorong-gorong untuk masuk ke kanan lewat tubuh bendung gitu, ya. Oke. Sekarang bangunan pengambilan. Dimensinya berapa kapasitasnya? Kapasitasnya tambah 20%, Pak. Jadi 120%. Mengapa? Ini untuk antisipasi ke depan. Misalkan sekarang 1.000 hektar, misal. Tapi ada petani yang sekarang merasa tidak butuh air, dia cengkeh saja, aku tidak butuh air. Tapi selang 2 tahun, ketika cengkeh jatuh, dia minta sawah. Wah, gimana dulu ditawarin tidak mau, sekarang minta sawah. Nah, dimensi pintunya sudah terlanjur kecil, tapi kalau kita sediain tambah 20%, itu untuk antisipasi ke depan. Ini saya alami di Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Ada Bu Susi ini, Bu Susi. Ya, di Sulawesi Tengah itu begitu. Ketika cengkeh, wah harganya tinggi, dia enggak butuh air untuk sawah. Setelah cengkehnya jatuh, dibabati semua, minta ganti sawah. Untung pintunya kita besarkan 20%. Nah, kemudian agar sedimen tidak meloncat masuk ke dalam intake itu, maka dia ambangnya ini harus kita naikkan, Pak. Naik di atas dasar sungai, kita naikkan. Pertanyaannya berapa naiknya?
naiknya 50 cm kalau dia pasir. Oh, lanau. Lanau, lempung, set, ya, 50 cm. Tapi kalau dia kerikil kerakal naik 1 meter. Kalau dia batu-batu bongkah, kayak sebesar apa, kepala manusia kayak yang ada di Gumbasa itu, ya itu 1,5 meter, supaya dia tidak meloncat masuk gitu. Nah, pintu bukaan lebih 1 pilar mundur. Aliran supaya mulus, lengkapi dengan spooning untuk perbaikan. Oh ya, jadi itu pilarnya itu mundur sedikit gitu. Coba deh, next. Nah ini kalau kita lihat gambar yang bawah ini, ya, hidungnya itu mundur sedikit dari pinggiran intake itu. Ini ya, untuk hidroliknya aja supaya baik ya. Jangan lupa dikasih Pak, dikasih sponengan untuk Scott bulb 2 buah. Kelak kemudian kalau pintunya rusak mau perbaikan, Scott bulb-nya dipasang 2, di tengahnya dikasih tanah supaya airnya nggak mengalir gitu. Ya. Nah, kemudian ambangnya ini yang tadi saya bicarakan, tinggi ambangnya itu P itu. P itu jangan lupa itu. 0,5 meter tanau, 1 meter pasir kasar, 1,5 meter batuan bongkar. Nah, kemudian ini mengenai pintu. Jadi pintu itu kalau ini yang dikasih banjir scherm. Banjir scherm itu apa? Suatu pasangan beton, ya, yang nanti pada waktu pintu itu ditutup, maka sisi atas pintu akan ngepas dengan bibir bawah banjir scherm ini. Tujuannya apa? Pada waktu banjir besar, intake kan harus ditutup, jret, gitu, intake ditutup, maka karena intake-nya ditutup, di atas pintu juga air tidak mengalir. Bayangkan kalau tidak ada banjir scherm, itu meskipun pintu diturunkan ke bawah, air masih meloncat melewati pintu atas. Tolong ini bapak-bapak yang konsultan desain nanti, pintu intake harus dilengkapi dengan pasangan beton itu banjir scherm. Terus, nah sekarang bangunan pembilas. Bangunan pembilas itu tujuannya adalah sedimen yang mengendap di depan pintu intake itu dibilas ya ke bawah lewat pintu bilas. Nah, supaya dia itu efektif, ya, pintu bilasnya itu ketentuannya seperti ini, lebarnya 1/6 sampai 1/10. Kalau tadi dari Pak Ilham tadi ya 20 meter, oh kalau gitu ya 2 meter gitu, atau sampai dengan 2,5 meter gitu. Kalau kita punya 100 meter bendung, oh di situ harus kira-kira ya antara 10 sampai 15 meter. Tinggal dibagi berapa pintu. Kalau dia itu 10 meter, ya misalkan dibuat pintu 4, 2,5, bagus. 2,5 bagus. Atau lebarnya itu 60% dari pintu pengambilan. Ya, 60%-nya dari pintu pengambilan agar dia fungsinya optimal. Nah, yang terpenting itu ada tembok baya-baya. Tolong di RH belum tunjukkan gambarnya itu tembok ya, itu maju ke depan, maju tembok itu, tembok maju, stop ya, stop. Itu namanya baya-baya, Pak. Nah, baya-baya itu jangan terlalu pendek,
tapi jangan terlalu panjang. Coba di era dari ujungnya, ujung bayar-bayar, stop, stop, terus ke atas, ada sudut itu, ke atas garis, yes. Nah, itu 70 derajat, Pak. Itu 60 sampai 70 derajat. Kalau kita terlalu pendek, nanti pada waktu menguras sedimen di depan bendung itu akan masuk ke sana gitu. Tapi kalau terlalu panjang juga tidak bagus dari sisi hidrologinya, kemampuan mengurasnya kurang. Jadi sudutnya 70 derajat ya, sudut itu. Bapak-bapak tolong ya yang di kabupaten nanti kalau konsultan mendesain itu dicek Pak ini sudutnya ini. Kalau itu sudutnya tidak 70 akan banyak gangguan Pak. Akan banyak gangguan. Nah, sekarang ini zaman dulu kala entek itu nyudut miring gitu Pak. Nyudut miring. Sekarang enggak, sekarang tegak. Tegak as sungai. Jadi as entek tegak lurus as sungai. Kenapa? Jadi pada zaman Belanda itu hutan kita itu masih bagus ya, sehingga sedimen itu tidak banyak. Maka pada waktu itu si Belanda dibuat sudut itu miring sana itu biar air itu cepat masuk gitu. Kecepatan itu tinggi sehingga dimensi entek itu kecil karena dia cepat kan gitu. Tapi kan airnya jernih gitu. Tapi setelah kita merdeka pada zaman Orde Baru, Orde Lama, itu hutan kan banyak dibabat. Airnya banyak membawa sedimen. Kalau kita biarin dia itu miring, enteknya itu, yang masuk itu selain air juga sedimen. Lah ini berat, maka dibuat tegak lurus. Dengan tegak lurus itu air yang datang dia belok kiri, itu kecepatan mesti rendah gitu. Jadi pada waktu dia datang belok kiri, kecepatannya rendah. Nah saat kecepatan rendah sedimen dilepas di depan entek itu. Nah untuk itu sedimen yang dilepas itu nanti setiap hari pintu bilas harus dikuras. Setiap hari. Paling tidak 60 menit. Paling tidak 60 menit. Karena kalau tertunda, nanti sedimen yang mengendap di situ itu akan lengket. Lengket karena kohesinya tinggi, ketika dikuras dia tidak mau. Dengan hidrolik tidak mau, terpaksa menggunakan orang untuk macul, membantu itu. Ya, apalagi kalau lebih dari 3 hari, 5 hari, seminggu berbahaya. Jadi saya mengusulkan bapak-bapak yang di kabupaten, pintu bilas harus 60 menit setiap hari. Kalau di Jawa Timur itu bagus, Jawa Timur itu jam 3 sebelum pulang, semua pintu dibuka itu. Pintu dibuka, jam 4 menjelang pulang ditutup. Nah, besok pagi buka lagi, jam 3, jam 4 tutup. Gitu. Terus, pembilas bawah. Oh, jadi di depan entek itu ada model dikasih suatu plat. Ya, dikasih suatu plat, ada suatu plat begitu sehingga terbagi 2 aliran. Ini mencegah sedimen layang itu meloncat masuk ke pintu pengambilan. Jadi dengan adanya plat itu, yang di bawah itu sedimen air yang keruh penuh dengan sedimen, dia masuk terowongan. Sedangkan yang di atas airnya jernih masuk ke intake gitu. Coba Dek gambar berikutnya Dek. Nah ini, jadi gambar yang paling atas tolong Dek ditunjukkan di RH. Yang atas yes, yang atas. Nah ini ada plat ini, depannya yes stop. Bawahnya lagi, bawahnya sedikit, bawahnya. Ya itu plat itu stop. Plat. Ini plat ini air yang ditunjukkan panah penuh itu air jernih itu di atas plat masuk ke intake. Nah di bawahnya ada itu panah garis titik itu arah air yang di bawah plat. Ya dia masuk ke dalam terowongan, diendapkan di situ, diendapkan dalam tempo 24 jam mendapatkannya. Nanti jam 3 sore. Pokoknya jam 3 sore itu 60 menit pintu dibuka untuk dikuras.
Nah, ini di bawahnya, Dik, gambar bawahnya. Yes, stop, stop. Nah, ini terowongannya ini, Pak. Terowongannya ini pembilas bawah ini namanya, pembilas bawah. Undersluice. Undersluice. Ya. Sehingga air yang keruh membawa sedimen itu dibawa ke terowongan itu, bawa ke terowongan biar mengendap dulu, mengendap selama 24 jam nanti dikuras. Nah, air yang masuk ke intake itu diharapkan jernih karena dia terletak di lapisan yang atas. Itu. Kembali ke teks, Dek. Kembali. Yes. Nah, ini 60 menit per hari, Pak. Benda terapung mengganggu. Perlu 2 pintu, jadi dibuka bawah untuk bilas sedimen dan buka atas untuk menghanyutkan benda terapung. Ya, jadi dengan adanya plat ini tadi, nanti di belakang, kembali lagi, Dek. Kembali, yes. Ya, di belakang ini ada terus ke kanan, terus stop di situ, yes. Di situ ada 2 pintu, Pak. 2 pintu ya, masing-masing dikasih motor sendiri-sendiri. Ya, 2 pintu. Nanti yang satu ini untuk menguras sedimen. Yang satunya untuk keperluan menguras benda terapung. Sehingga ada keuntungannya nanti motornya itu tidak terlalu berat. Karena kalau pintunya itu satu, dari bawah sampai tinggi satu, itu nanti mesinnya terlalu berat. Dan pada saat kita ingin menguras benda terapung, pintu harus diangkat tinggi-tinggi. Nah, ini air akan langsung dibawa ke belakang, bendung, lama-lama dia habis, jangan-jangan sedimen belum selesai terkuras. Tapi dengan adanya itu 2 pintu, nanti pintu yang depan saja dibuka ke atas, sedimennya larut. Nanti pada waktu menguras benda terapung, pintu yang depan ditutup, ya, yang belakangnya diturunkan sehingga benda terapung lewat. Mudah-mudahan apa yang jelaskan bisa di bapak-bapak sekalian ini. Ya, itu yang ditunjukkan di RH ini. Ya, itu kan ada 2 pintu, Pak. 2 pintu. Jadi yang di depan itu pintunya untuk menguras sedimen yang depan. Ya, itu diangkat ke atas. Yang di belakangnya itu untuk benda terapung. Jadi kalau ada botol plastik, ada sandal, ada apa, daun-daunan, ranting itu diturunkan ke bawah, ya akan terkuras gitu, Pak. Jadi pintunya double, Pak ya. Pintunya double, mesinnya juga 2 double, motornya. Kembali, Dek. Kembali, Dek. Ya. Ini. Nah, tapi tinggi pembilas bawah terowongan itu harus memenuhi 3 kriteria ini. Supaya jangan sampai terjadi batu-batuan masuk sehingga dia menyumpat. Itu blok di situ. Dia harus lebih besar 1,5 meter diameter batu. Misalkan ada batu sebesar 40 cm. Setidaknya 1,5 kali 40 itu 60. Tapi harus lebih besar 1 meter. Mengapa? Karena nanti kalau terjadi blockade itu orang kan masuk terowongan, Pak. Masuk terowongan. Jadi kalau dia terlalu sempit, dia harus jongkok-jongkok begitu. Nah, itu tidak nyaman kerja. Kita buat dia 1 meter. Jadi kepala merunduk gitu aja bisa mengorek sedimen yang blockage itu. Sekitar 1/3 atau 1/4 kedalaman air normal depan pengambilan. Ya, ini 3-3-nya ini dihitung tetap pilih yang besar. Itu, Pak. Mana yang lebih besar itulah yang diambil. Terus pintu. Pintu itu yang terpenting adalah beban yang bekerja pada pintu itu apa saja. Ya, karena kalau pintu tadi itu ada tekanan hidrostatis dari depan. Nah, itu bebannya air hidrostatis tadi akan diteruskan ke sponengan sehingga
pada waktu dinaikkan turun ke bawah itu harus melawan gaya geser seponongan dengan pintu. Itu yang menyebabkan alat ngangkatnya itu bisa berat. Tinggal nanti pakai mesin apa pakai manusia gitu. Nah, sekarang ini nanti akan menyongsong modernisasi di mana pintu-pintu yang dengan manusia itu yang ukurannya besar ya akan kita ganti dengan elektromekanikal, jadi listrik. Gitu. Jadi kalau kecil ya manusia biasa, kalau besar ya kita pakai listrik. Gitu. Memang OP-nya mudah, cuma dia mahal karena kita harus bayar listrik ke PLN. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah pintu itu jangan bocor, harus kedap air. Ya, dikasih pelat perunggu, ya. Kemudian dikasih seal pakai karet. Nah, ini gambar 21, terus Dek. Yes. Ya, ini. Betul ini. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian itu konsultan pada waktu mendesain pintu, Bapak tanya, ini seal-nya kayak apa? Harus memenuhi ini semua. Jadi konsepnya begini. Pintu itu tidak boleh bocor. Makin tinggi muka air, makin tinggi tekanan hidrostatis, dia menekan seal karet ini, yang kiri Dek, kiri atas Dek, kiri. Yes, ya stop. Ini pentolan karet itu ditekan oleh air makin rapat, Pak. Ya, makin rapat. Ini kalau dia hubungannya dengan dinding samping. Kalau dengan lantai, BD, yes, ya. Makin tinggi air, tekanan hidrostatisnya merapat ke karet ini, dia makin rapat karetnya. Ini idenya seperti itu. Nah, kalau yang paling kanan, yang C itu dia tekanan hidrostatisnya tinggi, menekan karetnya, ya makin rapat lagi. Jadi konsepnya itu adalah makin besar air datang, dia makin rapat karena ada karet yang melekat pada dinding yang bersangkutan. Bapak-bapak, nanti kawan-kawan dari konsultan itu dicek kayak apa seal-nya itu, rubber seal, seal karet itu. Kembali Dek, kembali. Ya itu. Bahan bangunan. Dulu itu ada kayu atau baja dengan plat platnya itu plat baja atau kayu, kerangkanya baja. Tapi sekarang kayu itu sudah sulit ya. Ya kita ganti dengan plat baja saja. Kaitannya dengan masalah lingkungan dan sebagainya itu. Oke. Terus stop. Nah, ini contoh. Contohnya kalau dia dari kayu ya. Dengan apa? Piece by piece apa itu? Disusun dari atas ke bawah gitu, terus dirangkai dengan plat baja. Tapi sekarang kita lebih suka pakai plat baja aja. Nah, ini yang saya tunjukkan banjir scherm, Dek. Yang kanan, Dek. Dek, kanan, Dek. Ya, naik. No. Tengah, sini, tengah. Yes, naik ke atas. Stop. Nah, ini yang namanya banjir scherm dari beton. Agar air banjir tidak masuk ke sana. Oke, terus. Nah, ini pintu yang tadi saya jelaskan. Ya. Ini yang A ini, yang paling atas ini, satu pintu tanpa pelimpah. Oh, jadi ini satu pintu saja, tidak usah air melimpah ke sana, jadi kita kasih banjir scherm. Kemudian yang B, satu pintu tapi dengan pelimpah.
Oh, jadi airnya boleh melewati di atas pintu. Kalau yang ini. Kalau C, 2 pintu dengan pelimpah. Oh, jadi, nah tadi yang 2 pintu tadi, ini ada pintu depan sama pintu belakang. Yes. Jadi pintu depan fungsinya untuk menguras sedimen. Jret gitu. Ya, kalau tapi benda terapung nggak bisa terkuras. Kalau ingin menguras benda terapung, pintu depannya diturunkan full, pintu yang belakang turun juga sedikit gitu, berapa 20 cm, benda terapung akan lewat. Gitu. Itu yang C. Tapi ada lagi pintu radial. Ya, pintu radial ini juga sama. Kalau kita ingin menguras sedimen, itu pintu induknya itu dinaikkan ke atas, ke kanan, Dek, kanan. Yes, stop, stop. Ya, itu pintu induknya itu. Pintu induk, ya, rantainya yang dengan mesin ditarik ke atas, sedimennya lewat. Nah, di atasnya dikasih anaan atau katup. Yes, itu katup. Katupnya ini mesinnya sendiri, jadi mesinnya ada 2 ini. Pada waktu ingin menguras benda-benda terapung, dia diturunkan ke bawah, air melimpah, sedimennya terapung. Benda terapungnya terkuras. Sekarang ini yang paling disukai yang C, Pak. C, ya tipe C itu. Jadi pintu itu double seperti itu, udah sangat bagus itu. Jadi teknik menguras sedimen dengan 1 pintu, teknik menguras benda terapung juga pakai pintu belakang, sangat bagus. Yang A sama B itu sudah banyak kita tinggalkan. Kenapa? Karena kalau B itu ingin menguras benda terapung, itu pintunya harus diangkat tinggi-tinggi, Pak. Tinggi sekali gitu, diangkat tinggi-tinggi agar benda terapung bisa terkuras ke bawah. Nah, ini ada apa? Kelemahannya. Mengangkatnya harus tinggi-tinggi, ya. Artinya stangnya juga harus tinggi. Kemudian saat kita buka full, air itu langsung ke belakang dalam volume yang luar biasa besarnya, sehingga air di depan bendung takut dia itu habis. Nanti pada waktu kita ingin menaikkan lagi, nunggu 2-3 hari. Gitu, Pak. Ya, oke. Kembali, Dek. Kembali ada apa tadi? Penuh. Oke. Terus? Oh, sudah. Ya. Sudah. Sekarang jam berapa ini? Jam 2.30. Oh ya, masih 45 menit. Baik, jadi pintu pengambilan sudah, pintu pembilasnya sudah. Sekarang kita diskusi. Silakan. Bapak-bapak yang di daerah jangan malu-malu. Kita mumpung ketemu ngobrol-ngobrol santai saja. Silakan Bapak-bapak. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya atau diskusi. Mau chat juga boleh. Oh, ini tadi Pak ya, di chat ini Ya, ada yang dari Goa tadi apa tadi? Menanyain apa tadi? Itu Pak, pengambilan kanan kiri ya Pak. Oh, nah ya, tadi sudah jelaskan. Gini, kalau pengambilan kanan kiri itu sawahnya seimbang, boleh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Pak. Nah, tapi pengertian seimbang itu bukan berarti sama persis ya. Tapi kalau ke kiri 1.000, ke kanan 1.000, oh bagus, itu sama persis. Tapi kalau ke kanan itu ya 700, 800, 900, 1.000 itu oke, itu masih seimbang. Pengertian seimbang itu nanti begini. Pada akhir musim hujan, saat kita melakukan pembilasan itu, air itu tetap bercabang ke kiri sama ke kanan kalau seimbang, Pak. Gitu. Kalau seimbang begitu. Lain kalau ke kiri 1.000,
Ke kanan 50 hektar. Pada akhir musim hujan, itu pada waktu kita kuras, itu air masuk ke kiri semua, Pak. Masuk ke kiri itu terbukti itu. Yang kanan itu nggak ada air. Karena nggak ada air, maka di situ penuh sedimen. Sehingga pada awal musim kemarau, saat kita ingin mengalirkan air itu hanya lewat kiri saja, yang gede itu. Yang ke kanan yang 50 hektar itu nggak bisa gitu. Untuk mengatasi kalau yang ke kanan itu kecil, maka kita buatkan lubang gorong-gorong di kres bendung gitu. Dari kiri ke kanan gitu. Seret, masuk sana terus keluar ke sebelah kanan. Gitu, Pak. Jawabannya, Pak. Ya, Pak Nas ini dari gua gimana Pak? Sudah oke ya, Pak Nas dari gua? Itu gorong-gorongnya tuh Pak Rasno. Ya. Itu lewat spillway-nya bendung, Pak ya? Oh ya, tubuh bendung itu, di tubuh bendung. Ya, di tubuh bendungnya, di spillway-nya tuh, Pak. Iya, di tubuh bendung itu kita sengaja kita kasih apa? Gorong-gorong ke kanan gitu, pakai beton boleh atau baja boleh untuk dia mengalir ke kanan gitu, Pak. Ada pengalaman saya juga di BWSNT 1, Pak. Itu kita pernah desain suatu bendung, Pak. Itu di daerah Sumbawa, di arah Mano namanya, Pak. Mungkin teman-teman di Sumbawa di sini, Kabupaten Sumbawa, teman-teman itu tahu. Saya juga pernah mendesain hal-hal seperti itu ya, Pak. Satu pintu itik, tapi dia ke kiri ke kanan gitu, Pak. Oh, apa namanya itu lewat kita pakai gorong-gorong gitu, Pak. Satunya ke kiri kalau nggak salah, ke kanan, Pak, ke kanan. Nah, gorong-gorong. Iya, ya, Pak. Oke. Nah, itu yang kita pernah kita lakukan, Pak, di BWSNT 1 yang pernah kita desain gitu, Pak. Seperti materi yang Bapak sampaikan barusan itu. Pernah kita dari BWSNT 1 pernah mendesain seperti itu, Pak. Bagus. Sekarang masih berfungsi baik, Pak. Masih berfungsi baik, Pak. Oke, ya, oke, bagus. Good. Yes. Bendungan itu bendungan zaman Belanda wes itu. Lama itu. Yang melalui gorong-gorong itu ya itu sejak zaman Belanda begitu. Terus kita tetap meneruskan. Tapi banyak kendalanya kalau perbaikan ya Pak sekarang. Pada rehab, seandainya gorong-gorong bocor itu memang agak kesulitan untuk kita rehabnya, Pak. Karena kalau kita melewati gorong-gorong, yang mana lubang, kadang-kadang nggak kelihatan kalau itu ditutup. Dari atas juga kita nggak tahu biasanya seperti itu ya, Pak. Ya, diusahakan jangan sampai bocor lah. Kalau saya suka pakai pipa baja itu, karena kan tekanan sedikit tuh misalkan 100 hektar itu kan hanya berapa? Iya. 0,1 kubik per detik itu, jadi kecil saja. Iya. Pakai baja supaya tidak terlalu ini. Ya, sambil kita hitung luasan yang kita mau airi sih juga, Pak Rasno, kan tidak serta-merta itu sama dengan yang kita pakai pintu gitu, Pak. Oh iya. Ya memang area kecil ya kecil juga kita pakai gorong-gorongnya kan gitu, Pak Rasno ya. Iya betul. Iya betul. Tapi kalau saya lihat usulan teman-teman DAK ini, Pak Rasno, bendungnya juga enggak terlalu rumit-rumit amat gitu, Pak. Kalau saya lihat kayaknya teman-teman ini masih sederhana aja bendungnya itu, kapasitasnya juga masih bisa kita toleransi. Cuman dalam hal pendesainnya saja sih tempat masih kita agak karena teman-teman di daerah ini kan mempergunakan konsultan gitu, Pak. Iya. Nah, direksi itu kan terima barang jadi gitu, Pak. Ya, saya tidak tahu sih di daerah lain gitu, Pak ya. Tapi kalau saya lihat itu dalam segi mendesainnya itu ya masih kurang lah kalau saya lihat gitu, Pak. Ya kita sama-sama belajar juga di sini, Pak. Kebetulan saya juga pernah di perencanaan gitu, Pak Rasno. Iya. Kemarin kalau tidak salah kalau yang tadi yang tipe itu memang yang pengurasnya kayak
Tadi Bapak cerita itu ada memang salah satu kita di NTB itu di Bendung Jurang Batu kalau nggak salah Pak. Ini Oh Pak Rasno iya, kemarin kan pas datang ke sini sana Pak Rasno. iya, iya, iya. Yang di Jurang Ya, Batu. ini pembilas bawah Pak namanya. Iya, iya, yang jelas bawahnya itu Pak. Pembilas bawah. Jadi itu bahasa Belandanya juga undersluis. Undersluis. Pembilas bawah. Baik, silakan. Ada lagi Bapak dan Ibu yang lain ingin bertanya, berdiskusi. Ini yang mau merencanakan bendung atau bangunan. Nah, ini ada dari Pak Firman, Kabupaten Sumbawa. Ya, silakan Pak Firman. Ini izin bertanya Pak, di kabupaten kami terdapat banyak bendung yang mengalami rusak berat, mercu jebol, olakan jebol, kebanyakan bendung irigasi desa. Kami ingin mendesain bendung sesuai standar KP, namun yang kami dapatkan nilai konstruksinya terlalu besar, sementara areal irigasi kecil, Pak. Ya, ini bisa kita lihat lebar sungainya berapa, yang mau diambil berapa. Misalkan ada sawah 200 hektar misal saja. 200 sama 500 hektar, tapi sungainya itu besar. Kalau kita membuat bendung ya tidak Pak, tidak balance gitu ya. Tidak cocok, ini bahasa Jermannya. Not balance, tidak seimbang itu. Kalau hal seperti itu, apa mau dicoba pakai pompa? Karena kalau pompa itu kan misalkan pengambilan kecil, pompanya ya kecil, meskipun sungainya besar. Itu. Ini menurut Pak Firman, lebar sungai rata-ratanya 30 sampai 40 meter, Pak. Ya. Dan arealnya di bawah 100 hektar, Pak. Wah, iya 100 hektar. Bendungnya 30. Iya. Memang Pak Rasno kalau di Sumbawa itu memang sungainya memang lebar-lebar deh Pak. Iya. Sumbawa. Ya. DB, Pak. Ya, saya tahu. Saya tuh pernah jalan dari mana ujung sana sampai ke barat itu yang sekarang dikerjakan itu loh. Apa itu bendungan apa itu namanya sekarang? Yang Bintang Bano itu, Pak? Ya, ada dulu Sepayung Dalam, terus oh ya. Apalagi itu yang ke arah timurnya, Pak. Ya, ada lagi yang barusan dibangun apa? Tiu Kulit. Ya, Tiu Kulit ada, Pak. Tiu Kulit ada, Pak, Tiu Kulit. Ya, Tiu Kulit. Jadi saya menjelajahi itu selama 2 minggu ya, dari timur sampai ke barat, meninjau gitu. Tiu Kulit itu saya tinjau juga, Sepayung Dalam saya tinjau gini. Ya, sekarang kalau 30 meter itu hanya 100 hektar ya, berat ya. Misalkan dengan free and take bisa nggak Pak? Free and take itu. Free and take tidak terlalu mahal. Langsung aja ditanggapi Pak Firman, biar enak kita konsultasi sama Pak Rasno di sini. Iya, nggak apa-apa. Santai-santai lah. Ya. Dan mute aja Pak Firman, langsung aja. Oh, free and take nggak bisa katanya. Free and take nggak bisa. Bisa didengarkan suara saya, Pak? Bisa, Pak. Silakan, Pak. Oh iya. Ya, itu kondisinya, Pak, di kabupaten kami, Pak. Kebanyakan bendung-bendung yang ada itu adalah bendung-bendung desa dulu yang dibangun tidak didesain secara teknis.
Nah, kemudian kondisinya sekarang setelah belasan tahun banyak sekali yang mengalami kerusakan. Iya. Kemudian trennya sekarang juga debit banjir di sungai itu lebih besar dari dulu-dulu Pak, karena hutannya sudah habis. Iya. Dan itu Makanya juga sedimen yang turun juga sedimennya tidak hanya sedimen, jadi batuan juga, batu-batu besar juga turun sekarang Pak. Itu yang menyebabkan kehancuran di infrastruktur irigasi Pak. iya ya. Begini, kalau mengenai debit tadi, makanya tadi pagi saya bilang harus dikoreksi 10%. Jadi hitungan sekarang tambah 10% gitu. Ya. Nah, pola-molanya itu juga harus dihitung dengan debit dengan kala ulang 50 tahun. Ya, kalau tidak ada perhitungannya ya berat lah, nanti rusak itu, hancur. Terus kemudian dimensinya itu pakai USBR atau pakai MDO yang dari split air itu. Tuh. Materi mengenai USBR dan MDO nanti disampaikan oleh Bu Yin. Ya, ya Bu Yin, besok pagi. Besok pagi. Mohon menambahkan dikit lagi Pak. Kami Ya, ada silakan. desain satu bendung, itu hasil desainnya sesuai KP sekitar 5 miliar Pak kebutuhan anggarannya. Bendung dengan lebar 40 meter. Namun arealnya hanya 16 hektar Pak. Apakah itu masuk arealnya? Jadi usulan kami juga ditolak kemarin oleh Kementerian PU karena di bawah 30 hektar. Iya, iya. Sebenarnya Pak, sekarang itu kalau supaya prima itu 1 hektarnya ya, kalau baru loh ya, kalau baru itu ya 100 juta lah 1 hektar biaya, termasuk bendungnya ya. Jadi kalau kita 100 hektar ya, ya 10 miliar bisa itu 100 hektar. Tapi kalau rehab itu nggak bisa 100 juta, Pak. Rehab itu dibatasi sekitar 30-40 juta. 30 juta, 40 juta itu oke. Untuk rehabilitasi ya. Jadi kalau 100 hektar kali 30 juta ya 3 miliar lah. 3 miliar. Ya, 3 miliar. Saya tambahkan lagi sedikit Pak. Kemudian di Ya, silakan. tempat banyak terjadi perubahan alur sungai juga Pak yang mengakibatkan dia tidak mengalir lagi sungai itu di bendung yang ada gitu ya. Banyak Iya, terjadi seperti itu juga Pak masalahnya. iya, iya. Gimana solusinya Pak? Oke. Kenapa air itu mengalir tidak melewati bendung? Ke kiri atau ke kanan Pak airnya itu Pak? Kanan ya? Kanan bendung apa kiri bendung? Ada yang ke kiri Pak. Ada yang ke kiri. Nah, Itu itu peristiwanya dia. mesti begini. Mesti gini Pak. Ada banjir, kemudian tanggul di sebelah hulu itu terlalu rendah. Karena terlalu rendah, maka air akan mengalir ke kiri, ya ke kiri luar dari tanggul, turun ke bawah sehingga bendungnya ditinggalkan. Gitu. Untuk itu, Bapak harus cek ulang ya dengan banjir 1000 tahun. Ya. Banjir kalau ulang 1000 tahun, elevasi tanggulnya itu berapa? Itu yang harus dibangun, Pak. Harus dibangun bisa Ki 1000. Itu kalau tidak Ki 1000 ya pasti itu ditinggal oleh sungainya itu.
Akhirnya apa? Akhirnya tebing sebelah kiri dengan apa itu abatmen dari bendung, dia ngawe-awe, melambaikan tangan gitu kan. Karena ada alur di situ gitu. Jadi saya kira usulannya adalah tanggul sebelah hulu dinaikkan. Jangan sampai dia bisa meluap ke kiri ke kanan, jangan sampai di 1000, Pak. Ada lagi Pak Firman mungkin? Atau silakan Bapak Ibu yang lain. Bingung Pak. Kendalanya di kabupaten itu anggarannya yang minim Pak. Iya Pak. Komisi bisa tanya sedikit Silakan Bapak. dan Bima. Dari Bima. Ya, di wilayah kami di Kabupaten Bima atau pada Sumbawa pada umumnya, jadi tingkat erosinya sangat tinggi, sehingga proses sedimentasi di bagian hulu bendung itu sangat cepat sekali. Sekalipun kita melakukan penggalian, malah bukan hanya pengurasan dengan melalui pintu pembilas, tapi kita gali itu dalam waktu 1 atau 2 kali hujan itu cepat sekali sedimentasi terjadi. Yang digali sebelah mana, Pak? Penggalian Di sebelah bagian mana, Pak? hulu, di bagian hulunya bendungnya, Pak. Di bagian hulu bendung. Ya, bagian hulu bendung. Nah, Padahal pertanyaan saya, bendungnya lebar berapa, Pak? Ya. Bendungnya lebar bendungnya berapa? lebarnya 30 meter, Pak. 30 meter. Oke. 30 meter, Pak. Nah, pertanyaan saya, dengan kondisi tingkat sedimentasinya yang sangat tinggi atau erosinya yang sangat tinggi, bisa kami membuat pintu pembilas itu kiri kanan, atau mungkin ada solusi lain, jadi supaya proses pembilasan itu cepat sehingga sedimentasinya itu cepat kami buang. Mungkin ada masukan bagaimana caranya supaya proses pembilasannya itu cepat. Jadi seperti itu, Pak. Ya. Oke. Jadi gini, Pak. Penggalian di depan bendung, dulu bendung itu tidak usah dilakukan, Pak. Itu salah. Salah. Ya. Tadi sudah pagi sudah ada yang tanya, saya sudah jelaskan. Yang terpenting itu begini, Pak, yang terpenting ya, menciptakan alur ya sejak dari hulu sampai entek ya, melipir itu apa? Merambah tebing sungai menuju ke pintu bilas terus masuk ke entek. Itu alur itu yang kita harapkan. Ya, itu. Iya, tidak usah kita gali 30 meter, tidak ada gunanya. Makanya tadi Bapak bilang, begitu digali, 1-2 kali musim saja penuh lagi. Itu uang terbuang sayang. Jadi dengan kata lain, menciptakan alur itu. Ya, itu dulu. Itu dipegang dulu, Pak, menciptakan alur itu. Nah, menciptakan alur itu bisa 2 jalan. Nomor 1 secara hidrolik. Caranya apa? Pintu bilas itu tadi harus dibuka setiap hari, Pak. 60 menit saja. Tadi kan sudah ada itu teks saya itu. Ya. Setiap hari 60 menit. Sehingga itu sedimen yang ada di depan intake itu pada hari itu juga dia terbilas gitu. Terbilas terus saja gitu setiap hari. Ya, Pak. Insya Allah dengan seperti itu akan tercipta alur, ya, alur di pinggir sungai menuju ke pintu bilas dan intake itu. Gitu. Tapi memang kadang-kadang tidak berhasil, kadang-kadang. Maka yang dikeruk ya kira-kira di pinggir sungai itu saja, Pak, yang menuju intake itu kira-kira selebar 2 meter saja. Nggak usah 30 meter, nggak ada gunanya gitu. Ya, kebetulan kemarin itu jebol tanggulnya, Pak. Sehingga tanggul sebelah mana? tanggul bagian hulunya, Pak. Hulu kiri apa kanan?
hulu kiri. Hulu kiri jebol. Iya. Oh, itu berarti overtopping. Iya, terjadi overtopping, Pak. Jadi overtopping. Tanggulnya kurang tinggi. Jadi Iya, tolong. jadi memang kondisi banjirnya sangat besar sekali, Pak. Sehingga Nah, tanggul memang sudah tidak mampu menampung banjir tersebut. ya, Bapak bisa minta tolong konsultan untuk menghitungkan debit kala ulang 1000 tahun. Ya. Ya, kalau sudah ketemu, tanggulnya dibuat menampung 1000 tahun tadi. Ya, setelah tanggulnya itu setinggi 1000 tahun, banjir besar, insya Allah tidak jebol ke kiri maupun ke kanan. Itu nomor 1. Nomor 2, pintu bilasnya itu tiap hari harus dibuka 60 menit. Praktekan coba. Bapak perintahkan kepada siapa? Bagian UP Kabupaten. Iya, Pak. Pak, ini setelah ada ngobrol-ngobrol di DAK, ini 60 menit setiap hari. Itu begitu ada sedimen langsung dikuras ke bawah, Pak. Kuras ke bawah, kuras ke bawah, kuras ke bawah, gitu. Nah, tapi pada waktu banjir besar itu entek ditutup, pintu bilas juga ditutup loh. Iya, Pak. Itu, Pak. Iya, Pak. Nah, kenapa dia ditutup? Kalau dia dibuka, maka batuan-batuan, kerakal kerikil itu membelok masuk ke pintu bilas. Pada waktu air kecil dia menutupi di situ gitu. Tapi kalau entek sama pintu bilas itu ditutup pada waktu banjir, maka sedimen, kerakal, kerikil itu membelok ke tubuh bendung. Gitu, Pak. Iya, Jadi Pak. tolong ini disampaikan ke kawan-kawan OP Kabupaten, pada waktu banjir besar, pintu pengambilan, pintu pembilas ditutup full. Tidak boleh ada air lewat situ. Ya, setelah itu, pada saat banjir kecil, artinya air sudah surut, ini kita buka dia 60 menit, Pak, untuk menguras sedimen. Begitu, Pak, kira-kira. Ya, terima kasih Pak Sukrasno atas ilmunya, Pak. Mudah-mudahan sukses, Pak, ya. Mudah-mudahan. Amin, Pak. Ya. Silakan Bapak dan Ibu. Tidak ada lagi. Terutama bahaya-bahayanya tadi, Pak. Tolong, Pak, ini 4, yes. Nah, ini Pak, Bapak yang dari Sumbawa. Nah, ini bahaya-bahaya ini. Bahaya-bahaya ini jangan terlalu pendek ya. Yes, ini ya, stop. Ini jangan terlalu pendek. Harus maju ke depan, tapi juga jangan terlalu panjang. 70 derajat lah. Tujuannya apa? Pada waktu kita kuras, pintu bilas itu kita kuras, jangan sampai sedimen depan bendung itu masuk ke sana. Ikut ke sana enggak, ditahan oleh bahaya-bahaya itu. Gitu. Ya, yes. Nah, sehingga air yang dari hulu itu masuk ke pintu bilas ini, ya ini ada kekuatan bilas ke sana. Karena kalau enggak ditabrak dia air dari samping sini, dari samping bahaya-bahaya ini. Nah, ini jangan bulet di situ, Pak. Itu. Tolong coba nanti Pak Anu cek, ada enggak itu bahaya-bahayanya itu? Enggak ada ya, Pak? Pak Firman? Pak Firman? Pak Firman dari Sumbawa? Ya, itu bahaya-bahayanya enggak ada ya, Pak? Bahaya-bahaya ini. Aja itu yang dari Bima, Pak Dari Rasno. Bima tadi, Pak. Hah? Dari Kabupaten Bima, Pak Rasno. Oh, iya. Bima, Pak, siapa tadi? Iya, Pak. Iya. Enggak ada. Bahaya-bahayanya ada enggak, Pak? Enggak ada di bendung yang saya ceritakan tadi, Pak, enggak ada bahaya-bahayanya. Ya, tolong. Lebih baik uang Bapak dipakai untuk membuat bahaya-bahaya ini ke depan sedikit, miring membuat sudut 70 derajat.
Karena kalau tidak ada bahaya-bahayanya ini, pembilasannya tidak berhasil, Pak. Tidak berhasil kalau tidak ada bahaya-bahayanya ini. Ya, Iya, Pak ya. Nanti Iya, Pak. dicek. Oke. Ya, terima kasih, Pak. Terima Tanya kasih. Pak, elevasi bahaya-bahayanya berapa Pak? Ya. Elevasi bahaya-bahayanya sama dengan lantai intake atau gimana Pak? Oh, Elevasi ketika tidak bahaya-bahaya. usah. Dia kira-kira ya apa ya? Dari ambang intake itu naik sedalam apa itu? Kedalaman air. Kedalaman air. Jadi intake itu kan elevasinya tertentu, Pak. Ambang intake itu. Nah, kemudian air masuk ke intake itu kedalaman berapa airnya itu. Nah, itulah bahaya-bahayanya setinggi itu. Siap, siap.